Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di semester kedua dengan pelajaran PKN, masih dalam bentuk BLD karena memang pandemi belum berakhir. Mari kita berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir dan kondisi kembali pulih, kita bisa bersua kembali di sekolah. Oleh karena itu, jangan lupa tetap menerapkan 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Oke, untuk semester kedua ini, materi awal adalah tentang persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman Indonesia ini mengisyaratkan adanya suatu persatuan dari perbedaan. Persatuan ini menjadi hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Itu dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tertulis, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian ada sila ketiga dari Pancasila juga menegaskan tentang tekad bangsa Indonesia, yaitu mewujudkan satu persatuan Indonesia. Nah, untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman ini diperlukan sejumlah prinsip. Nah, kita akan membahas dua prinsip penting dalam sebuah persatuan. Yang pertama ada Bhinneka Tunggal Ika. Apa Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Mungkin ini sudah kalian pelajari di kelas 7. Pemberian Bhinneka Tunggal Ika berasal dari seorang pujangga, Empu Tantular, yang ditulis dalam kitab Sutasoma. Bhinneka artinya berbeda, Ika artinya satu atau tunggal, jadi berbeda-beda. Kita berbeda tapi tetap satu. Nah, semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam cengkraman kaki Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Kemudian yang kedua ada wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara adalah sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia yang merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat sehingga tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Nah, wawasan Nusantara ini merupakan landasan visional untuk menyelenggarakan kehidupan nasional. Sebagai bangsa yang majemuk dalam penyelenggaraan kehidupan nasionalnya, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, bangsa Indonesia selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan wilayah. Adapun Nusantara dipandang sebagai perwujudan dari geopolitik Indonesia, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai dan menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Nah, di situ ada beberapa konsep kesatuan. Yang pertama adalah konsep kesatuan politik, yaitu yang pertama kedaulatan wilayah nasional beserta kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup,
modal dan milik bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, bangsa Indonesia yang terdiri dari atas berbagai suku dan bahasa, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, harus merupakan suatu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti seluas-luasnya. Kemudian yang ketiga, secara psikologis, bangsa Indonesia juga harus merasa satu rasa, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai suatu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Kemudian yang keempat, Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan menuju tujuannya. Yang kelima, seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Kemudian yang kedua ada konsep kesatuan ekonomi. Wawasan Nusantara dalam satu kesatuan ekonomi mengandung pengertian yang pertama, kekayaan wilayah Nusantara adalah modal dan milik bangsa. Jadi harus dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Makanya ada yang namanya subsidi silang, yang penghasilannya besar nanti untuk membantu yang tidak memiliki penghasilan. Kemudian yang ketiga, kehidupan perekonomian di wilayah Nusantara merupakan kesatuan ekonomi yang diselenggarakan atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Dan kita sering menggunakan asas perekonomian kita yang berasaskan kekeluargaan, yaitu bentuknya bisa dengan koperasi. Kemudian konsep kesatuan sosial budaya. Sebagai satu kesatuan sosial budaya, wawasan Nusantara mengandung pengertian yang pertama, masyarakat Indonesia sebagai satu bangsa memiliki kehidupan yang serasi dan selaras dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Kemudian yang kedua, budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Corak ragam budaya menggambarkan kekayaan yang menjadi modal dan landasan pengembangan bangsa. Yang terakhir adalah konsep persatuan pertahanan dan keamanan. Ini mengandung pengertian yang pertama, ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara, karena memang kita mempunyai konsep persatuan. Jadi bila ada daerah mana yang terjajah, nah itu sama saja menjajah seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua, tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Jadi kita sebagai warga negara punya hak untuk dan punya kewajiban dalam bela negara. Nanti modelnya kita pasnya sebagai apa, bentuknya seperti apa dalam pembelaan negara, nanti kita dibahas di bab terakhir tentang bela negara. Oke, sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.